Mungkin Erin ini pernah ngomong sama kayak misalnya nih, atau kita berandai ini motifnya cuma karena uang. Karena kalau melihat yang di PN Selatan juga tadi kan dia udah dari 1 miliar. Ibu Erin nggak pernah ngomong begitu ya, dugaan ke sana ya, tapi dugaan aku sebagai positif. oh iya pasti dong, apalagi arahnya. Kalau saya punya pemikiran ya ke sana, seperti saya bilang tadi lah. Kalau kita bicara berdamai itu kan pasti ada syarat. Kalau berdamai itu hanya bersalaman dan berpelukan, saya yakin kan minggu depan mungkin udah bisa terjadi itu kok. Tapi pasti ada embel-embelannya. Erinnya mau apa? Allahu a'lam, saya belum konfirmasi ke beliau. Bang, berarti syarat untuk damai. Berarti syarat untuk damainya itu mungkin dari pihak Erin ini bisa damai asalkan tidak ada tuntutan atau ganti rugi gitu. Enggak juga ya, saya nggak mau menyimpulkan ke sana. Mungkin kalaupun yang pasti itu kewajiban harus ya. Terlepas berdamai ataupun tetap kita ikuti proses hukum ini, kewajiban harus. Seperti yang katanya handphone masih ditahan, lalu gaji yang belum terbayarkan. Saya nggak usah menjelaskan lagi ya mengenai itu ya sebenarnya, tapi saya jelasin lah. Gaji belum terbayar, saya ulang berkali-kali loh ini. Gaji belum terbayar itu bukan tidak dibayar, belum terbayar. Kan kita di mana-mana tuh kerja dulu baru gajian. Kalau kalendernya itu 30 hari ya setelah 30 hari baru gajian. Kalau kalender 28 hari setelah 28 hari baru kita gajian. Nah, itu kan saat itu kan belum habis kalender. Mereka sudah kabur itu ya. Jadi belum terbayarkan gitu loh. Kalau barang-barang sudah tidak ada, sudah kosong. Karena saya yang cek langsung ke kamar ART di rumah saudara Erin, sudah kosong. Saya coba mencari tahu keterangannya, yang saya kan nggak tahu barangnya siapa aja, kan nggak dinamain. Kosong, sudah tidak ada. Nah, sebentar. Pada saat saya coba mencari tahu keberadaan barang tersebut, saya dapatlah info dari security kalau Nur ya, bukan Hera ya kayaknya ya, kalau saya nggak salah, kalau saya nggak lupa. Nur itu sebelum kabur itu sudah berapa kali pesan ekspedisi, semacam kayak Gojek atau Gokar gitu untuk kirim dus-dus gitu loh, yang bilangnya ke security, ini saya kirim barang buat saudara, tapi dugaan kami itu pakaian dia yang memang sudah terlebih dahulu keluar dari rumah itu sebelum fisiknya orangnya yang keluar di Idul Adha, kalau nggak salah ya, Idul Adha di subuh itu ya, karena malam Idul Adha itu masih saya dampingi, kebetulan saya mendampingi beliau sebagai saksi di perkara laporannya Hera di Jakarta Selatan. Itu masih sama saya sampai jam setengah 11, bahkan pisah sama saya itu jam setengah 1 malam, pisah sama saya karena kita pesenin Gokar, dia pisah sama kita jam setengah 1 malam. Nah, mungkin di subuhnya itu yang dia lari itu, larinya kalau barangnya sudah keluar. Nah, kalau handphone kembali saya jelaskan lagi, handphone itu memang Nur itu kan ditahan setelah keributan karena ditelepon suaminya, kan kalau media tahu sendiri ya, ditelepon suaminya, lalu ya ada dihubungin sama pihak Hera, pihak siapalah, tanda kutip untuk biar bersekutu lah gitu loh. Nah, untuk tidak terkontaminasi, inisiatif Ibu Erin, klien kami, handphone saya pegang dulu deh, biar kamu nggak terlalu ngikutin media. Itu 3 poin itu ya. Berarti handphonenya masih di... Handphone masih. Handphone masih. Nah, kembali ya, tapi kemana kami mau mengembalikannya gitu loh. Kan kalau ada pertemuan tadi, makanya saya sayangkan kalau misalnya memang ada pihak wakil rakyat tadi yang ikut di sini, harusnya dia memfasilitasi hal seperti itu kan lebih bagus, karena itu bermanfaat daripada hanya sebelah pihak ya. Karena kami pun coba menghubungin beliau kok, dari beliau masih haji saat itu, kita udah hubungin beliau kok, untuk maksudnya ya tujuan kita kan mencari win-win solusi, tetap dengan tidak mencederai siapapun gitu loh. Mungkin merasa ada apa-apa. Allah malam kepentingannya apa? Dia kan wakil rakyat, dia harus berlaku adil. Hera Nur rakyat dia, Bu Erin pun rakyat dia, kan sama-sama rakyat Indonesia, harusnya dia berlaku adil di situ, menjalankan sebagaimana mestinya sebagai wakil rakyat. Bang, tapi kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah, dari mereka tuh syarat perdamaian itu cuma memberikan handphone dan membayarkan gaji gitu. Wah, kalau mereka cuma menyebut-nyebut mungkin ganti rugi atau karena beban fisik dan mental gitu. Iya, kalau cuma itu harusnya sudah terjadi ya, tapi kan nggak pernah disampaikan ke kami, baik melalui surat, baik melalui handphone atau minta difasilitasi oleh
kawan-kawan lain di sini kan kebetulan ada 2 instansi yang menurutku ya, pihak kepolisian bisa memfasilitasi, pihaknya Ibu Rike bisa memfasilitasi. Nggak ada yang hubungin kita kok. Kalau emang bener mau ada perdamaian ya gitu loh. Tapi ya saya kembalikan juga nantinya lawyer hanya bisa mengemas, menyajikan, tapi kan semua itu kembali kepada prinsipal, yaitu klien kami sendiri. Apakah memang mau berdamai atau tidak? Kalaupun berdamai, apa ininya gitu loh yang akan menjadi oke, saya akan memaafkan, saya akan, itu kan harus ada. Sama pihak sana pun juga nggak mungkin semerta-merta Mbak, pasti oke saya mau berdamai tapi dengan syarat Bu Erin, beliau kan saya juga kan nggak tahu. Kita lihat modulnya masing-masing nanti. Gitu. Intinya berharapnya win-win solution ya Kang. Harapan kita ya, harapan kami penegak hukum ya, lawyer Bu Erin, lawyer pihak sana, Komisi 13 maupun Komisi 3, lalu pihak kepolisian, saya yakin itu kok. Tapi kan kita kembalikan ke yang punya perkara dong, yang punya kepentingan gitu loh. Saling menunggu kapan damai? Ya makanya berarti proses hukum lah yang kita ikuti kalau saling menunggu. Ternyata pihak sana juga menunggu. Ya kan mereka yang melaporkan, mereka yang merasa dirugikan, mereka yang merasa adanya sebuah tindak pidana sampai mereka melaporkan, ya kan harusnya kan mereka juga lebih, kan saya bilang tadi kan, siapa yang melaporkan dia yang harus mendalilkan, siapa yang menggugat dia harus mendalilkan, kan gitu loh. Gitu. Bang, berarti sejauh ini belum ada pemanggilan Bu Erin? Sejauh ini belum. Tapi memang mekanisme biasanya seperti itu sih, kalau habis naik biasalah yang diminta keterangan lagi itu kan pasti pelapor, saksi-saksi dari pelapor, baru nanti pihak terlapornya. Gitu. Bu Erin siap juga ya nanti Kak ketika Siap nggak sih dong, harus dong, kan warga negara Indonesia yang baik itu adalah orang yang taat, yang kooperatif, yang bila mana diperlukan pernyataannya harus memberikan keterangan. Untuk yang di PN Selatan, Bu Erin konsultasi ke Abang juga nggak sih? Konsultasi ada sedikit lah ya, karena pada saat adanya gugatan tersebut kan masih sharing ke kami. Ya kami tetap tanggapin, kami tetap berikan legal opini. Tapi ya itu tadi ya, mungkin maunya Bu Erin itu biar kita hanya fokus di heranya, jadi kemungkinan besar yang itu dia pakai firma hukum lain. Gitu. Tapi tanggapan Bu Erin gimana Bang dengan angka segitu? Maksudnya ya mungkin Iya, tidak masuk di akal ya. kaget Itu kan lah. belum diputus oleh hakim. Kaget lah tuntutannya itu. Terlepas semuanya kan hak prerogatif hakim ya nantinya ya melalui proses persidangan. Tapi ya kalau menurutku ya nilai sendirilah sama kawan-kawan media sama halayak umum. Maksudku ya tuntut harus segitu kan, kerugian material dan lain-lain. Kalau bicara dia tertekan ini, emang Bu Erin enggak. Jadi nggak bisa kemana-mana loh. Mau kemana-mana aja takut ketemu wartawan karena dia sendiri apa namanya ya gimana ya, capek mungkin mengulang hal yang sama kan. Lalu untuk ketemu teman-teman pun dia tanda kutip agak gimana gitu, karena narasi yang dibangun ini kan ya penjahat lah ya, wah parah deh. Jadi kalau gangguan tuh ada, dan saya ya itu aja tadi ya, aku minta tolong kepada Ibu Rike Diah Pitaloka selaku wakil rakyat, kami minta untuk lebih adil, karena memang peran Komisi 13 itu sebagai wakil rakyat itu harus memiliki keadilan, menjembatani keadilan dalam proses hukum manapun, sebagaimana layaknya warga negara yang harus mendapatkan keadilan di mata hukum. Jadi mengejar Ya, kedua pihak gitu loh. Kalaupun misalnya memang pihak sana sampai didampingi, kalau menurut saya tadi kan itu sudah overlap. Tapi kalaupun misalnya di sana sampai dampingin juga dong punya kami. Kami juga sebagai pelapor loh, bukan cuma sekedar terlapor. Dengar juga pihak sini. Yes, gitu loh. RDP kami sudah bersurat, RDP-nya tapi baru tanggapan sampai sekarang, meskipun itu ke Komisi 3 ya, bukan ke Ketua Komisi ya, yang terhormat Bapak Habibur Rahman. Tapi kan gak ada tanggapan dan lain-lain. Maksudnya tidak berimbang lah kalau menurut saya gitu loh. Kayak mendampingi itu independen boleh, datang silakan, dia wakil rakyat kok. Tapi terpisah dong, jangan bersamaan dengan lawyer dan para saksi yang dipanggil oleh pihak kepolisian. Bagaimana mungkin kawan-kawan penyidik bisa care dengan adanya yang saya juga nggak tahu, bisa jadi mereka merasa terintervensi kan gitu loh. Bang, abang tadi bilang kan baru menyurati. Hmm? Nah, Menyurati? ada upaya mau mendatang langsung Menyurati siapa? pihak RDP. Sudah, kami sudah buka. Udah lumayan lama, bukan baru, tanggal 8 Juli ya. Ya. Hmm. Nah, ada rencana mau langsung gitu action ke sana seperti yang Enggak lah, etikanya kan tidak seperti itu. Mereka itu kan Dewan Kehormatan. Harusnya surat kita ini akan direspon baik, kalaupun tidak alasannya kenapa, tapi yang seharusnya berimbang adalah
kita pun diundang untuk RDP, maksudnya dengar kedua pihak. Tapi tidak pun mungkin karena agenda kawan-kawan wakil rakyat di sana mungkin full, tidak jadi masalah. Tapi kan Bu Rike kan sudah terjun langsung nih, nggak apa-apa difasilitasi dengan Bu Rike, tapi Bu Rike tuh harus mendengar kedua pihak gitu loh. Tujuan kami RDP kan tujuannya itu, Mbak. Tujuannya itu agar kami juga didengar kedua pihak. Anggap RDP-nya tidak bisa, ya anggaplah RDP di luar, tapi ada wakil rakyat yang mendampingnya itu Ibu Rike yang sejauh ini memang sudah terlibat di dalam perkara ini. Kan bisa kami diundang para pihak. Gitu. Siap, makasih Bang. Sama-sama. Terima kasih.